Nama saya Arfian Rizky Maulidi dengan NIM 558. Nama saya Ilham Manuri, NIM 594. Nama saya Anis Fulaili, NIM 577. Saya Fevi Nidia Sugiyarti, NIM 597. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari analisis regresi binari logistik. Regresi logistik biner ini adalah suatu metode untuk menganalisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon atau Y yang bersifat biner dengan variabel prediktor atau X. Regresi logistik ini sama dengan regresi linier yang memiliki fungsi untuk melakukan prediksi variabel dependen berdasarkan sejumlah variabel independen. Namun pada regresi logistik biner ini, variabel dependennya berupa dua pilihan dengan skala nominal atau skala ordinal. Kelayakan dalam model regresi logistik atau goodness of fit. Langkah pertama untuk menggunakan regresi logistik adalah dengan menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis untuk melihat model fitnya ini adalah H0 jika model yang dihipotesakan fit dengan data, HA jika model yang dihipotesakan tidak fit dengan data. Poin yang selanjutnya yaitu asumsi yang diperlukan dalam regresi logistik. Antara lain, yang pertama, regresi logistik ini tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. 3. Asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. 4. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik atau ke dalam bentuk interval maupun ke skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Ini contohnya dalam kategori misalnya tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Selanjutnya, asumsi yang harus dipenuhi yang keenam yaitu variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antara kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Dan yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Dan yang ke-9, regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODDS rasio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Yang selanjutnya, tujuan menggunakan regresi logistik. Tujuan yang pertama yaitu menghitung peluang. Yang dimaksud dengan menghitung peluang di sini yaitu persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Yang kedua, untuk melihat karakteristik. Tujuan kedua ini sering digunakan untuk melihat perbedaan antara karakteristik dua kelompok. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi. Maksud dari faktor yang mempengaruhi di sini yaitu berhubungan dengan tujuan yang kedua, yaitu agar peneliti mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Baiklah, saya Ilham Manuri, NIM 594. Saya akan menunjukkan cara masukkan datanya ke SPSS. Itu yang pertama, buka file datanya ini, new. Lalu kita menuju ke variabel view. Kita masukkan X1, X2,
Y. Lalu widthnya 8, desimalnya 2. Baru label kita isi. Yang X1 ditulis status pekerjaan. Status pekerjaan. Yang X2 pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu. Lalu yang Y kita isi pemberian ASI. Pemberian ASI eksklusif. Value-nya yang status pekerjaan kita isi 0, tidak bekerja. Kita add, lalu 1 bekerja. Add, lalu klik OK. Lalu pemberian ASI eksklusif value 0, labelnya kita isi bukan ASI eksklusif. Add, lalu value yang 1 ASI eksklusif. Add, lalu OK. Setelah itu measure kita isi nominal semua. Baru kita ke data view dan memasukkan datanya seperti yang ada pada contoh di atas. Kita copy. Kok iki ya? Di sini ada 40 sampel. Baru kita analyze, menuju ke analyze, regression, binary logistik. Lalu pada dependent kita masukkan yang Y. Lalu yang lain, yang X1 dan X2 dimasukkan ke covariate. Buka pada kategorial. Yang X1 kita masukkan categorical covariate. Lalu continue. Berikutnya option. Kita centang yang classification plot. Hosmer-Lemaitre goodness of it sama ini yang case wishlist. Lalu all cases continue. Ini metode kita masukkan enter lalu OK. Dan hasilnya keluar seperti ini. Regresi logistik binary dari SPSS mendapatkan hasil yaitu output di atas menggambarkan hasil produksi. Hasil input data yang pada variabel dependent yaitu bukan ASI eksklusif dengan kode 0 dan ASI eksklusif dengan kode 1. Kemudian dilanjutkan dengan kategori variabel coding, yaitu output di atas menjelaskan proses pengkodean yang untuk variabel independen atau X1 saja, karena variabel ini adalah variabel kategori. Kemudian dengan variabel null equation, yaitu variabel di atas merupakan blok 0 atau blok permulaan adalah inisialisasi
Artinya variabel X1 dan X2 belum ke dalam metode penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya digunakan kalau saja untuk memprediksi responden masuk ke dalam kategori ASI eksklusif dan bukan ASI eksklusif. Dengan nilai signifikasi konstanta yang dihasilkan adalah 0,118 atau lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana hanya berkonsentrasi saja belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemberian ASI eksklusif. Kemudian tabel uji R-square, Cox, Snell, dan Mergelnik dari tabel di atas dapat dilihat bahwa model dengan dimaksudkan dua variabel dependen ternyata terjadi perubahan dengan penafsiran parameter min 2 log likelihoods sebesar 31,772 jika dilihat nilai R-square sebesar 0,411 atau 41,1% atau Cox and Snell dan 0,56 atau 56% Negekerke. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dua variabel yaitu X1 dan X2, maka proporsi pemberian ASI eksklusif yang dapat menjelaskan sebesar 56%. Kemudian tabel uji Chi-square dari Hosmer dan Laus-Lotes. Tabel di atas merupakan uji Chi-square dan Lamshow test, namun telah dilakukan modifikasi. Hasilnya, hipotesis adalah H0 sama dengan model menjelaskan data goodness of fit, satunya sama dengan model tidak cukup menjelaskan data. Uji kriterianya jika nilai p-value signifikansi lebih dari 0,05 maka terima HO. Kemudian nilai koefisien B, Wald and EXPB uji katanya tolak hipotesis H0 jika nilai p-value signifikan kurang dari 0,5 bahwa tabel utama dari analisis data dengan menggunakan regresi logistik, nilai p-value signifikan variabel status pekerjaan sebesar 0,0434 atau kurang dari 0,05 maka tolak HO. Dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 100 pekerjaan terhadap pemberian ASI eksklusif dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 2,090. Dengan nilai p-value signifikan variabel dapat diketahui sebesar 0,038 atau kurang dari 0,05 maka tolak HO. H0 yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemberian ASI eksklusif dengan nilai koefisien berpengaruh sebesar 0,893. Dari tabel persamaan regresi logistik, hasil persamaan regresi logistik di atas tidak bisa langsung diinterpretasikan dari koefisiennya seperti regresi linear biasa. Interpretasikan dapat dilakukan dengan nilai dari EXPB atau nilai eksponen dari koefisien persamaan regresi yang terbentuk dari EXPB1 dapat dilihat bahwa status tidak bekerja mempunyai kesempatan memberikan ASI eksklusif 88,88% 88 kali dibandingkan dengan responden yang berstatus bekerja. Nilai XPB2 sebesar 2,443 artinya bahwa peningkatan pengetahuan sebesar 1 akan dapat perubahan sebesar 2,443 dari persamaan pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian bahwa jika ada peningkatan pengetahuan, ibu dari rendah ke tinggi meningkatkan probabilitas memberikan ASI eksklusif sebesar 2,443 kali. Terima kasih.